Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube Les Privat Kendari. Bersama saya Laudi Usran. Kali ini kita akan membahas cara mencari solusi persamaan diferensial orde 2. Kita tahu cara mencari solusi persamaan diferensial orde 2 ini sangat sering digunakan, apalagi pada persamaan-persamaan getaran ataupun gelombang. Oke, langsung saja kita ke papan tulis. Iya, di sini kita telah memiliki persamaan diferensial orde 2, d kuadrat x per dt kuadrat tambah omega kuadrat x sama dengan 0. Kalau kita melihat di buku-buku fisika, solusinya sering kali dituliskan x fungsi t sama dengan konstanta 1 eksponensial i omega t tambah konstanta 2 eksponensial min i omega t. Itu dalam bentuk eksponensial. Kalau dalam bentuk lain biasanya juga dituliskan x fungsi t sama dengan a cos omega t tambah b sin omega t. Itu dalam fungsi sinus kosinus. Maka kita akan mencari tahu dari mana mendapatkan solusi ini. Kita tahu dalam permisalan matematika d kuadrat x itu sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat ya. Kemudian dx itu sama dengan dx per dt. Kalau kita pindahkan ruasnya menjadi dx sama dengan dx per dx dt, itu kan kita pindahkan ruasnya menjadi dx sama dengan dx dt. Setelah itu kedua ruasnya kalau kita bagi x, juga kita bagi x, maka dia menjadi ini dx nya habis, saya tuliskan saya di sini. Ini menjadi dx per x itu sama dengan d dt, karena x nya kan di sini habis. Setelah itu kalau kita integralkan kedua ruasnya, itu maka integral c per x dx atau integral dx per x itu sama dengan ln x tambah c, ini sama dengan d, integral dt itu sama dengan t tambah c. Ini kita misalkan konstanta 1, ini konstanta 2. Nah, kemudian ini bisa kita tuliskan ln x sama dengan dt tambah c2, kalau ini kita pindah ruas menjadi kurang c1. Maka ln x sama dengan dt konstanta 2 kurang konstanta 1, hasilnya juga adalah konstanta. Maka kita misalkan saja konstantanya itu adalah b. Seperti itu. Saya lanjutkan di sini. Kita sudah punya persamaan ln x sama dengan dt tambah b. Kita masih ingat bahwa jika ln a itu jika ln a sama dengan b, maka a sama dengan eksponensial b. Seperti itu ya. Maka ini bisa kita ganti menjadi fungsi eksponensial, bentuk eksponensial x sama dengan eksponensial dt tambah b, dt tambah b. Atau ini kita bisa uraikan lagi menjadi eksponensial dt kali eksponensial b. Seperti itu ya. Lanjut, di sini kita mengambil fungsi t x t, maka ini tetap karena kita mengambil fungsi t eksponensial dt. Nah, karena ini berarti ini hasilnya konstanta, karena ini kan fungsi t nya yang berubah. Kalau ini berarti konstan, maka eksponensial b itu hasilnya adalah konstanta juga. Kita misalkan saja a, maka x fungsi t itu sama dengan a eksponensial dt. Ya, seperti itu ya. Ya, kita sudah punya satu persamaan. Oke, mungkin ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Sini kita sudah punya solusi, kita sudah punya persamaan tadi x fungsi t itu
sama dengan A eksponensial dt. Kembali ke persamaan tadi, persamaan diferensial order 2 yang kita punya tadi adalah d kuadrat x per dt kuadrat tambah omega kuadrat x itu sama dengan 0. Maka dengan menggunakan permisalan yang awal tadi, maka kita bisa menuliskan di sini d kuadrat x tambah omega kuadrat x itu sama dengan 0. Ya kan, permisalan yang awal tadi bahwa d kuadrat x itu sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat, gitu ya. Nah, kita ganti. Setelah itu d kuadrat kita bisa buat seperti ini. D kuadrat tambah omega kuadrat x itu sama dengan 0. Ya kan? Lanjut. Ini bisa kita tuliskan d kuadrat tambah omega kuadrat itu sama dengan 0. Karena ini kalau kita pindahkan ruasnya di sini per x, kalau kita pindahkan ruasnya, maka 0 bagi x juga sama dengan 0. Itu seperti ini. Ya, biasanya kalau kita temukan, biasanya kita diajarkan hanya sampai d sama dengan plus minus i omega, ya, seperti itu. Oke, kenapa seperti ini? Begini caranya teman-teman. D kuadrat tambah omega kuadrat sama dengan 0. Oke. Ini menggunakan, kita mencari nilai D menggunakan rumus ABC. D12 itu sama dengan B kuadrat plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Seperti itu kan? Ya. Ya, jadi ini adalah min B. Ya, jadi cara mencarinya seperti ini adalah dengan menggunakan rumus ABC. Untuk mencari nilai D adalah D12 itu sama dengan min B kuadrat plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Pada persamaan ini kan bisa kita, ini sama saja persamaannya D kuadrat tambah 0D tambah omega kuadrat sama dengan 0, ya, seperti itu. Maka ini kita misalkan, ini A nya itu adalah 1 ya, 1 di sini kalau tidak ditulis, A nya 1, kemudian B nya adalah sini 0, kemudian C nya adalah omega kuadrat, gitu. Maka kita masukkan di sini D12 itu sama dengan B nya adalah 0, di sini min 0 kuadrat plus minus akar B kuadratnya di situ adalah 0 juga, 0 kuadrat kurang 4AC. 4 A nya adalah 1, C nya adalah omega kuadrat per 2 kali A nya adalah 1. A B 1. Oke. Maka di sini bisa kita tuliskan D12 itu sama dengan ini menjadi 0 plus minus 0 kuadrat sama dengan 0 kurang 4 omega kuadrat ya, di per 2A. Lanjut di sini 0 dan 0 nya kita tidak perlu tulis, maka ini menjadi plus minus akar min 4 omega kuadrat di per 2A. Ya. Kemudian lanjut di sini plus minus ini bisa kita pisahkan menjadi akar min 1 kali 4 omega kuadrat di per 2A. Ya, seperti itu ya. Sini saya hapus saja mungkin. Saya hapus saja. Saya lanjutkan ke sini ya, saya lanjutkan ke sini. Ini kan menjadi sama dengan plus minus akar min 1 kali akar 4 omega kuadrat di per 2A.
maka ini menjadi plus minus akar min 1 adalah imajiner. Kita tahu imajiner itu adalah akar min 1 ya. Oke. Lanjut, plus minus imajiner akar 4 itu, oke, kita cabut akarnya, maka ini menjadi 2 omega ya kan, karena ini cabut akarnya tinggal 2, ini juga habis, tinggal 2 omega per 2A per 2, ya 2A, A nya kan tadi 1, kita tidak perlu tulis karena A nya 1 ya, 2, maka ini menjadi D sama dengan plus minus 2 nya habis menjadi I omega ya, seperti itu ya. Kita dapat D nya sama dengan I omega. Oke, ini saya hapus. Nilai yang ini kita substitusikan ke persamaan ini, maka ini menjadi X fungsi T sama dengan A eksponensial. D nya kita ganti plus minus I omega kali T. Seperti itu ya, kita substitusi seperti itu. Lanjut, ini kalau kita jabarkan menjadi A eksponensial I omega T tambah, ya di sini karena plus minus, di sini kita bisa buat konstanta baru, B sama dengan eksponensial minus I omega T ya, seperti itu. Ini ya persamaan tadi yang bentuk eksponensial, kita sudah temukan persamaan yang bentuk eksponensial tadi. Oke, sekarang kita mau ubah ke dalam bentuk sinus kosinus, maka yang kita gunakan adalah persamaan Euler. Persamaan Euler bahwa E eksponensial I theta itu sama dengan cos theta tambah I sinus theta ya, itu. Seperti itu ya persamaan Euler. Maka tinggal kita ganti menggunakan persamaan Euler. Ini menjadi X fungsi T sama dengan A cos omega T tambah I sin omega T, gitu ya, sin omega T. Kemudian tambah B cos di sini kurang, tidak, tambah ya, cos omega T, cos omega T kurang I sin omega T, ya, seperti ini, gitu ya. Oke, lanjut, X fungsi T sama dengan, saya selesaikan dulu dalam kurungnya, maka ini menjadi A cos omega T, A cos omega T tambah, oke, sekarang A sin omega T. Sini kan A sin omega T. Kita lihat imajiner ini nilainya adalah atau sama dengan akar min 1. Akar min 1 kita kalikan dengan A, itu hasilnya juga konstanta. Ini kan A konstanta kali akar min 1 kan konstanta. Kita kalikan dengan A konstanta, maka hasilnya juga konstanta. Maka kita tuliskan saja di sini konstanta adalah B sinus omega T. Itu. Ya, di sini kan A I sin omega T. Kita tahu imajiner itu nilainya akar min 1. Akar min 1 itu nilainya akar min 1 adalah konstanta. Jika kita kalikan dengan A yang juga konstanta, maka hasilnya adalah konstanta juga. Konstantanya kita misalkan B. Oke, seperti itu permisalannya. Oke, lanjut, tambah B cos omega T kurang. Oke, ini kan kalau kita masukkan dalam kurungnya, selesaikan, maka ini B I sin omega T. Oke, sama seperti ini tadi, atau jangan B di sini ya, karena sudah ada juga B di sini. Kita misalkan ini C1 konstantanya kita misalkan C1. Lanjut, di sini seperti ini tadi, bahwa di sini harusnya B I sin omega T. I atau imajiner itu nilainya ada akar min 1. Akar min 1 adalah konstanta, maka konstanta kita kalikan dengan B yang juga konstanta, maka hasilnya konstanta. Misalnya 2 kali 2 adalah konstanta, dikalikan dengan 2 juga sama-sama konstanta, maka hasilnya adalah konstanta, adalah 4, itu juga konstanta.
Makanya sama seperti ini, imajiner itu adalah akar min 1, akar min 1 itu adalah konstanta. Kita kalikan dengan B yang juga konstanta, maka hasilnya adalah konstanta juga. Konstanta itu kita misalkan saja adalah C2 sin omega T. Gitu ya. Oke. Lanjut di sini kita kumpulkan yang sejenis, ini menjadi A tambah B cos omega T. Ya. Lanjut A tambah B cos omega T, kemudian tambah C1 kurang C2 sin omega T. Seperti itu ya. Maka ini sama dengan A tambah B, ini juga konstanta tambah konstanta, hasilnya juga konstanta. Maka kita misalkan ini A1, konstantanya adalah A1, ini kan konstanta tambah konstanta, hasilnya konstanta juga. Kita misalkan konstantanya A1. Kemudian cos omega T tambah konstanta kurang konstanta, hasilnya juga konstanta. Kita misalkan konstantanya adalah A2 sin omega T. Ya. Ini kita dapatkan solusinya, yaitu ini solusi pertama, ini solusi kedua, yaitu XT sama dengan A1 cos omega T tambah A2 sin omega T. A ini adalah konstanta, A1 adalah konstanta, A2 juga adalah konstanta. Oke. Jika teman-teman atau kawan-kawan memiliki pertanyaan, silakan komen di kolom komentar, atau mau request video materi silakan komen juga di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak selalu update dan tidak ketinggalan dengan video-video terbaru pada channel ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.